Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Sultan Auliana Mahathir, Gita Triandistia, Erika Putri Rahmadani, Alvina Meditaresa, dan Riko Hayu Saputra akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen pada perusahaan jasa keuangan. Pengertian perusahaan jasa keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, ataupun keduanya. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Karakteristik umum perusahaan jasa keuangan. Menurut Taswan, tahun 2010, lembaga keuangan bank memiliki beberapa karakteristik, yaitu bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua adalah perbankan merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan, sehingga harus selalu menjaga kesehatan dengan pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen pencapaian profit, dan kebutuhan likuiditas. Dan yang terakhir adalah bank dapat dipandang lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan. Selanjutnya adalah karakteristik lembaga keuangan non-bank. Pertama, tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, deposito, dan promes. Yang kedua, penerbitan promes hanya dibolehkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Ketiga, memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dunia usaha. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan memberikan kredit secara langsung. Kemudian, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Definisi lembaga keuangan menurut UU nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Pertama, lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Kedua, lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Ketiga, lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Yang kedua, peranan lembaga keuangan. Pertama, pengalian aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang terakhir, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Saya Alvina akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai bank. Pengertian dari bank. Istilah bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Bank sendiri memiliki arti sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.
Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Kemudian jenis dan fungsi bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bank umum, yang kedua adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian dari bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian dari bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan fungsi dari bank secara umum yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary atau perantara di bidang keuangan. Sehingga dapat disebutkan bahwa fungsi dari bank diantaranya yang pertama untuk penghimpunan dana, yang kedua penyalur dana, dan yang ketiga adalah pelayanan jasa bank. Perusahaan sekuler. Pengertian perusahaan sekuler. Perusahaan sekuritas adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas, jual beli efek. Perusahaan sekuritas tidak mengeluarkan efek, tetapi hanya berperan sebagai perantara antara investor dengan pasar modal dalam melakukan transaksi jual beli efek. Broker dan jenisnya. Di dalam perusahaan sekuritas, terdapat seorang broker atau yang dikenal dengan nama pialang. Pialang atau broker ini merupakan perantara antara pasar modal dengan investor. Secara umum, terdapat 3 jenis broker pada perusahaan sekuritas dengan masing-masing layanan yang berbeda. Yang pertama, full service broker jasa penuh. Kedua, diskon broker jasa tak penuh. 3, diskon broker. Pengendalian manajemen pada perusahaan sekuritas. Yang pertama, sistem belief. Sistem ini merupakan serangkaian definisi organisasi yang secara eksplisit dikomunikasikan oleh para manajer senior secara formal dan ditegakkan secara sistematis untuk memberikan nilai-nilai dasar, tujuan, dan arah bagi organisasi. Yang kedua, sistem boundary. Sistem ini digunakan oleh manajemen puncak untuk membentuk batasan-batasan berupa aturan dan mengkomunikasikannya dengan tindakan yang harus dihindari oleh karyawan. Yang ketiga, pengendalian diagnostik. Sistem ini dimaksudkan untuk memotivasi para karyawan bekerja dan menyesuaikan perilaku mereka dengan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan, dan untuk menyediakan mekanisme pemantauan. Selain itu, karyawan juga dapat memiliki kebebasan dalam berinovasi, membuat serta mencapai target tertentu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Tujuan dari sistem ini adalah untuk fokus memberikan perhatian dan mengandalkan dialog dan pembelajaran dalam organisasi yang direfleksikan melalui sinyal-sinyal yang dikirim oleh manajer puncak. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Asuransi merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem perlindungan jiwa yang dikembangkan melalui perencanaan pembangunan kesehatan. Perusahaan asuransi merupakan organisasi yang tujuan utamanya menghasilkan laba dan memberikan jasa pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat yang membutuhkan. Laba dari aktivitas asuransi ini biasanya digunakan untuk menjaga agar semua aktivitas perlindungan nasabahnya bisa terus berjalan.
Salah satu penunjang agar pelaksanaan aktivitas menjadi efektif adalah adanya sistem pengendalian yang akan menjamin dipenuhinya kebijakan manajemen. Pihak manajemen harus memikirkan solusi untuk mengoptimalkan usahanya melalui perencanaan terhadap kinerja perusahaan serta menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik pada perusahaan. Masalah pengendalian manajemen dalam perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa, adalah mereka tidak mengetahui laba dari penjualan polis saat ini sampai beberapa tahun berikutnya. Lanjut F. Implementasi pengendalian manajemen. Yang pertama, penentuan harga jual, yaitu faktor-faktor yang dijadikan dasar aktuaris untuk perhitungan besarnya premi asuransi adalah pemberian jasa, laba, kemungkinan kehilangan, dan lain-lain. Kedua, kinerja penjualan. Manajemen menginginkan organisasi penjualan membuktikan produksi tersebut bisa menghasilkan laba. Yang ketiga, biaya pengendalian, yaitu biaya pengendalian melalui program dan anggaran seperti halnya perusahaan industri. Yang keempat, pengendalian investasi, yaitu fungsi manajemen investasi sangat penting. Secara tradisional perusahaan asuransi diikuti kebijakan asuransi konservatif karena pengaruh lembaga pengatur.